Shalom sahabat Geibadah, bagaimana kabar saat ini? Kiranya kebersamaan dalam Geibadah terus menyemangati kita semua untuk semakin mengikuti firman Tuhan secara utuh agar kita dapat terus bertumbuh. Ini adalah hari ke-140 dalam gerakan baca dengar Alkitab. Kita akan membaca dan mendengar pembacaan dari 1 Tawari pasal 4 dan 5. Kitab 1 Tawari dituliskan dengan tujuan untuk membangun kesadaran akan identitas pada orang-orang Israel yang lahir di masa pembuangan dan memulai kembali sejarah Israel. Penulisan silsilah keturunan digunakan sebagai cara yang jitu untuk membangun kesadaran tentang identitas mereka. 1 Tawari pasal 4 mencatat silsilah Yehuda dan keturunannya yang lain. Bagi kita yang membaca atau mendengar, mungkin nama-nama keturunan Yehuda yang muncul di pasal 4 akan terasa asing. Namun, kita dapat menemukan nama Yabes yang tidak asing di antara keturunan tersebut. Yabes adalah seseorang yang berasal dari garis keturunan Tamar. Seorang wanita yang mengelabui dan berhubungan dengan ayah mertuanya melalui sebuah penyamaran. Namun, bagaimanapun, era perjanjian baru dimulai dengan kehadiran sang penyelamat dari silsilah itu. Dan memastikan bahwa janji Tuhan telah terpenuhi. Mari kita lihat lebih lanjut tentang Yabes. Yabes adalah orang yang berdoa kepada Tuhan saat di dalam penderitaan. Penulis 1 Tawari menceritakan tentang kembalinya orang-orang dari pembuangan sebagai umat Allah melalui Yabes yang berdoa di tengah penderitaan. Saya berharap doa menjadi harapan kita. Keturunan Simei yang muncul pada akhir pasal 4 terserap ke dalam suku Yehuda di masa mendatang. Mungkin ini merupakan tindakan Tuhan atas perbuatan jahat Simeon yang dilakukan dalam kasus putri Yakub, Dina. Dalam 1 Tawari pasal 5 terdapat silsilah keluarga Ruben, Gad, dan Manasye. Mereka adalah suku yang menduduki bagian timur, meskipun ketiga suku itu mengandalkan Allah dalam perang penaklukan Kanaan dan mengalami kemenangan, tetapi tidak ada Tuhan dalam kehidupan mereka saat menjadi tahanan Asyur. Tiga suku yang seharusnya berdoa dan bergantung pada Allah telah melupakan Allah dengan menyembah berhala Asyur. Kerajaan Tuhan berbeda dengan negara di dunia. Selain itu, silsilah kerajaan Tuhan juga berbeda dengan silsilah manusia. Hal ini berarti bahwa karya Allah tidak akan berlanjut dengan kekuatan manusia, tetapi akan terwujud hanya dengan cara dan rencana Allah sendiri. Nah, sekarang mari kita membaca 1 Tawari pasal 4 dan 5 bersama dalam Geibadah. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hesron, Karmi, Hur, dan Syobal. Reaya anak Syobal memperanakan Yahat, dan Yahat memperanakan Ahumai dan Lahat. Itulah kaum-kaum orang Zora. Inilah anak-anak Etam, Yisrael, Isma, dan Itbas. Nama saudara perempuan mereka ialah Haselel Poni. Lalu Pnuel, bapa Gedor, dan Ezer, bapa Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, bapa Betlehem. Asyur, bapa Tekoa, mempunyai 2 istri, yakni Hela dan Naara. Naara melahirkan baginya Ahusam, Hefer, Temeni, dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara. Anak-anak Hela ialah Zeret, Yesohar, dan Etnan.
Kos memperanakan Anub, Hasobeba, dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kelub, saudara Suha, memperanakan Mehir. Dialah ayah Eston. Dan Eston memperanakan Betrafa, Paseah, dan Tehina, bapa Irnahas. Itulah orang-orang Reka. Anak-anak Kenas ialah Otniel dan Seraya. Dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai. Dan Meonotai memperanakan Ofra. Seraya memperanakan Yoab, bapa lembah tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela, dan Naam. Dan keturunan Ela ialah Kenas. Anak-anak Yehaleleel ialah Zif, Zifa, Tiria, dan Asareel. Anak-anak Esra ialah Yeter, Meret, Efer, dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, putri Firaun yang telah dikawini Meret. Perempuan ini melahirkan Miriam, Samai, dan Yisba, bapa Estemoa. Istri Meret perempuan Yehuda itu melahirkan Yeret, bapa Gedor, dan Heber, bapa Soko, dan Yekutiel, bapa Zanoa. Anak-anak istri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Maaka itu. Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Ben-Hanan, dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Sohet dan Ben-Sohet. Keturunan Sela, anak Yehuda, ialah bapa Leka, dan Lada, bapa Maresa. Dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan halus di Bet Asibea. Lalu Yokim dan orang-orang Kozeba. Lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab. Dan kemudian pulang ke Betlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Anak-anak Simeon ialah Nemuel, Yamin, Yarib, Zerah, dan Saul. Anak orang ini ialah Salum. Anak orang ini ialah Mibsam. Anak orang ini ialah Misma. Keturunan Misma ialah Hamuel, anaknya. Anak orang ini ialah Zakur. Anak orang ini ialah Simei. Simei mempunyai 16 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak. Seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti Bani Yehuda. Mereka diam di Beersheba, Molada, Hazar Sual, Bilha, Ezem, Tolat, Betuel,
Horma, Ziklak, Bet Markabot, Hazar Susim, Bet Biri, dan di Saaraim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja. Dan desa-desanya ialah Etam, Ain, Rimon, Tokhen, dan Asan, 5 perkampungan. Juga segala desanya yang di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka, dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri. Dan Mesobab, Yamlech, Yosa bin Amazia, Yoel, Yehu bin Yosibia, bin Seraya bin Asiel, Elioenai, Yaakobah, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, Zisa bin Sifei bin Alon bin Yedaya bin Simri bin Semaya. Orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga mereka makin bertambah banyak. Oleh sebab itu, mereka pindah ke arah Gedor sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka. Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik. Negeri itu luas, aman, dan sentosa. Orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham. Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia, Raja Yehuda, dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang terdapat di sana, dan menumpas mereka. Demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu, sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka. Dan sebagian dari mereka, dari Bani Simeon, sebanyak 500 orang, pindah ke pegunungan Seir. Sebagai kepala mereka ialah Pelaca, Nearia, Refaya, dan Uziel, anak-anak Yisei. Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri. Lalu mereka diam di sana sampai hari ini. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya. Anak orang ini ialah Gog. Anak orang ini ialah Simei. Anak orang ini ialah Mika. Anak orang ini ialah Reaya. Anak orang ini ialah Baal. Anak orang ini ialah Beera, yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya, seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka, ialah Yeiel, kepala, lalu Sakaria, dan Bela bin Azaz, bin Sema, bin Yoel,
Dialah yang diam di Aroer dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baal Meon. Dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul, mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salka. Yoel adalah kepala, dan Safam orang kedua. Juga Yaenai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Zia, dan Eber. 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri, bin Yaroah, bin Gilead, bin Mikael, bin Yesisai, bin Yahdo, bin Bus. Ahi bin Abdiel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka. Mereka diam di Gilead di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah penggembalaan Saron, sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye, ada 44.760 orang yang sanggup berperang. Orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang, dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan. Untanya 50.000 ekor. Kambing domba 250.000 ekor. Dan keledai 2.000 ekor. Juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manasye diam di negeri itu, mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak-puak mereka: Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawya, dan Yahdiel. Orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka, dan berzinah dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben,
orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Gozan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini.